Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-31. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, pastikan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Pada part kali ini, Tianxing yang tiba-tiba dihampiri oleh Yue di kompetisi lomba lari, dirinya diserang oleh Yue yang mana Yue telah menyimpan dendam kepada Tianxing akibat kejadian saat di alam ilusi. Yue yang merasa kesal karena merasa Tianxing sengaja mengintip Yue saat Yue sedang telanjang. Di pertemuan kali ini, Yue menyerang Tianxing untuk membalaskan kekesalannya. Yue mengeluarkan jurusnya pada Tianxing secara bertubi-tubi. Tianxing yang menyaksikan hal itu pun tidak tinggal diam. Tianxing segera memerintahkan elangnya untuk mengeluarkan panah dari kemampuan elang emas untuk menghadang serangan Yue. Dengan segera elang itu melepaskan hujan panah yang sangat banyak. Dengan seketika serangan mereka berdua pun bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang hebat. Melihat ledakan yang dihasilkan dari kedua serangan mereka, Tianxing tampak menyadari bahwa ternyata Yue telah meningkatkan levelnya. Tianxing hampir tidak percaya ternyata Yue mampu meningkatkan levelnya hanya dalam waktu beberapa jam saja. Maka dari itu Tianxing harus memikirkan cara untuk menghentikan Yue. Karena Tianxing tidak ingin berhadapan dengan Yue untuk sementara, Tianxing memutuskan menghindari pertempuran dengan Yue dan melanjutkan perlombaan sambil terbang menjauhi Yue. Yue yang melihat Tianxing, Yue pun nampak kesal karena Tianxing mencoba kabur dari pertarungannya. Namun belum sempat Tianxing menjauh dari Yue lebih jauh lagi, tiba-tiba dari arah bawah nampak cahaya sihir mengarah kepada Tianxing. Alhasil cahaya sihir tadi berhasil mengikat Tianxing, anjing dan elang milik Tianxing. Dan seketika Tianxing pun terkejut mengapa tiba-tiba tangannya terikat oleh cahaya sihir yang membuat dirinya tak bisa bergerak menjauh. Ternyata cahaya sihir yang mengikat Tianxing tadi adalah sihir dari pemburu penyihir yaitu Saruman. Saruman sengaja menyerang Tianxing karena dirinya mendapat laporan dari bekas anggota Cruz yang berhasil melarikan diri saat di alam imajinasi. Saruman nampaknya ingin membalaskan dendam Cruz dan mencoba menguji seberapa hebat kemampuan dari Tianxing. Tianxing yang menyadari ada banyak orang yang mengincar dirinya di pertandingan itu, Tianxing merasa seperti dirinya telah banyak menarik perhatian orang lain yang ingin menguji kemampuannya. Dirasa sudah berhasil menghentikan pergerakan Tianxing, Saruman segera melakukan serangan selanjutnya. Dengan merapalkan sihir, di hadapan Saruman muncul beberapa simbol sihir yang muncul dengan terdapat jiwa di dalam simbol tersebut. Kemudian dari simbol tersebut muncul roh membawa senjata yang siap menyerang Tianxing. Menyaksikan hal yang dilakukan oleh Saruman, Tianxing tidak menyangka ternyata selain bisa merapalkan mantra pengikat, Saruman juga mampu mensamen roh mati menggunakan rapalan simbol. Dengan begitu Tianxing merasa bahwa Saruman merupakan orang yang tidak bisa Tianxing remehkan kemampuannya. Roh jiwa yang telah disamen oleh Saruman tadi segera menyerang Tianxing menggunakan senjata mereka masing-masing. Menyadari roh panggilan Saruman tadi mulai menyerang Tianxing, Tianxing pun mencoba menghadang serangan tersebut menggunakan Dragon Scale Shield miliknya.
Dengan menggunakan shieldnya tadi, Tianxing berhasil menghadang serangan roh itu sehingga membuat senjata roh summon itu pun hancur. Namun belum selesai roh summon itu dihajar oleh Tianxing, dari arah belakang muncul bola pink milik Yue menyerang roh summon tersebut. Seketika serangan Yue pun berhasil menghancurkan roh panggilan Saruman tersebut. Melihat ada serangan yang mengganggu dan menghancurkan roh summonnya, Saruman terkejut dengan siapa yang melakukan serangan tersebut. Kemudian tiba-tiba muncul Yue yang mengatakan kepada Saruman dari atas langit. Yue mengatakan bahwa tidak ada yang boleh membunuh Tianxing selain dirinya. Jika mereka ingin membunuh Tianxing, maka mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Yue. Tianxing yang mendengar perkataan Yue, dirinya hanya bisa terdiam dan bingung karena merasa dirinya sudah dibantu dengan Yue. Tianxing jadi merasa kalau ternyata Yue sangat peduli kepadanya. Mendengar perkataan Tianxing yang seolah mengejeknya, Yue pun kesal karena dirinya hanya merasa bahwa yang harus membunuh Tianxing adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Maka dari itu Yue bertekad Tianxing harus mati di tangan Yue. Di sisi lain, Saruman yang merasa sihirnya tadi berhasil dihalau oleh Yue dan Tianxing. Saruman merasa dengan hanya diambilnya 3 pemenang dari pertemuan bela diri, dirinya tidak boleh membiarkan Tianxing dan Yue untuk meloloskan diri. Jika Saruman membiarkan Tianxing dan Yue begitu saja, maka dirinya akan kesulitan dalam memenangkan pertemuan bela diri. Saruman berencana menghabisi Tianxing dan juga Yue. Dengan begitu, Saruman memerintahkan kedua rekannya untuk membentuk formasi. Dengan cepat, Saruman dan rekannya membentuk formasi serta merapalkan mantra untuk mensummon sesuatu dari simbol yang mereka ciptakan. Yue yang mengetahui bahwa mantra itu adalah lonceng dan siulan, Yue menyadari sepertinya simbol mantra itu akan mengeluarkan sesuatu yang bisa merepotkan dirinya. Sebelum Saruman dan rekannya menyelesaikan mantranya, Yue berniat untuk menghentikan mantra mereka. Yue akan menggunakan Qi Yihua miliknya untuk menghajar mereka bertiga. Dengan cepat sambil menunggangi peliharaannya, Yue bersiap menyerang Saruman dan rekan-rekannya. Namun nampaknya usaha Yue untuk menghentikan tindakan Saruman pun sia-sia. Saruman berhasil mensummon roh jiwa raksasa dari simbol yang diciptakannya. Dengan cepat roh jiwa raksasa itu keluar dan mengeluarkan jurus Ferocious Blade Blazing Fire ke arah Yue. Yue yang nampaknya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar pun hanya bisa terdiam sambil terkejut. Beruntung Tianxing berhasil menarik Yue untuk menghindari serangan kapak dari roh jiwa raksasa tersebut. Menyaksikan hal itu, Tianxing tidak menyangka ternyata penyihir itu mengetahui ilmu hitam seperti itu. Tianxing merasa berada di situasi yang sulit pada hari itu. Tak berhenti di situ saja, roh jiwa raksasa itu melakukan serangan selanjutnya untuk menjatuhkan Tianxing dan juga Yue. Nampaknya dari sisi lain para peserta lain menyaksikan ada pertarungan dari kejauhan. Merasa mereka tidak mau terlibat dengan pertarungan itu, mereka pun melanjutkan perlombaan demi menjadi juara di pertandingan tersebut. Kembali ke pertarungan. Tianxing dan Yue nampak sedang menghadang dan menahan serangan roh jiwa raksasa itu. Tianxing mencoba mengandalkan Crucial Shield miliknya untuk menahan serangan demi serangan yang ia terima. Dari jauh Raja Iblis Kekacauan yang melihat roh jiwa raksasa, dirinya nampak mengetahui bahwa itu merupakan ulah sekelompok penyihir. Dirinya memutuskan untuk menghampiri penyihir itu dan menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Bukan cuma Raja Iblis Kekacauan,
terlihat jenderal teratas dari 3 kerajaan Lubu yang menyaksikan roh jiwa raksasa pun merasa dirinya akan menghampiri para penyihir itu juga. Meskipun dirinya tidak berniat untuk berkelahi, tetapi dirinya suka menyelesaikan konflik. Maka dari itu jenderal itu bersedia membantu Tianxing dan juga Yue. Dengan cepat mereka berdua melaju menghampiri dan bersiap menyerang roh jiwa raksasa itu sambil menunggangi peliharaan spiritualnya. Ketika sudah sampai ke tempat tujuannya, jenderal itu segera melompat dan menyerang mengandalkan tongkat tombak miliknya. Dengan begitu saat ini Yue dan jenderal tersebut bertarung bersama melawan roh jiwa raksasa itu. Dengan segala kemampuan mereka menyerang dan menghalau serangan musuh. Jenderal itu menyerang dengan penuh semangat. Dirinya mengklaim bahwa hanya sedikit orang yang bisa menahan serangannya dan itu membuat dirinya ketagihan untuk bertarung. Saruman yang merasa musuh sepertinya bertambah, dirinya mencoba melakukan sesuatu untuk menyerang. Saruman mensummon makhluk berikutnya yaitu Curse of the Bape. Terlihat sambil menghindari serangan roh jiwa raksasa, jenderal itu mencoba melancarkan serangannya. Namun belum sempat serangannya berhasil mengenai targetnya, tiba-tiba muncul ledakan dari simbol sihir dan mengeluarkan satu makhluk lagi di dalamnya. Ternyata makhluk tersebut adalah ular raksasa. Ternyata Saruman menambahkan kemampuan dari roh jiwa raksasa ke mode bertarung yang lebih hebat lagi. Ketika roh jiwa raksasa itu telah menyatu dengan ular raksasa tersebut, kekuatan roh raksasa itu nampak meningkat dan tampilannya pun sedikit berubah. Melihat hal itu, Yue dan jenderal itu terkejut karena roh raksasa itu berubah dan makin kuat. Ketika sedang bingung menyaksikan sesuatu di hadapannya, tiba-tiba tubuh Yue dan jenderal itu terlilit ular raksasa. Karena terlilit ular raksasa, mereka berdua jadi tidak bisa melakukan banyak hal. Terlihat Yue sudah tidak bisa bergerak, sedangkan jenderal itu berusaha menahan serangan dari ular raksasa tersebut menggunakan tongkat tombaknya. Dari bawah, Raja Iblis Kekacauan yang melihat jenderal itu sedang kesulitan dan berusaha menahan serangan ular raksasa. Dirinya mencoba menyelamatkan jenderal itu menggunakan kapaknya. Dengan sekuat tenaga, Raja Iblis melemparkan kapak ke arah roh jiwa raksasa itu. Tetapi kapak yang dilemparkan Raja Iblis itu berhasil ditepis dengan mudah oleh roh jiwa raksasa menggunakan pedangnya. Raja Iblis pun terkejut karena serangannya tadi dengan mudah ditepis oleh roh jiwa raksasa itu. Roh jiwa raksasa yang mulai mengamuk karena diserang oleh Raja Iblis, dirinya mengeluarkan teknik Flame Cut Through the Dawn pada pedangnya. Kemudian teknik itu digunakan untuk menyerang Raja Iblis. Seketika serangan tersebut membuat Raja Iblis terpental bersama peliharaannya. Tianxing yang tidak mau tinggal diam, dirinya pun mencoba menyelamatkan Yue dari lilitan ular raksasa. Dengan menggunakan teknik tahap Qi Hai berupa Regret of the Arrogant Dragon, Tianxing mencoba teknik tersebut dari atas tunggangannya. Teknik tersebut mengeluarkan naga emas yang menuju pada ular yang melilit Yue, yang akhirnya naga dan ular itu bertarung. Dengan begitu Yue pun berhasil Tianxing selamatkan dari lilitan ular raksasa itu. Yue langsung dilemparkan ke peliharaan Yue. Menyadari kemampuan penyihir itu sangat merepotkan dan luar biasa, Tianxing merasa jika dirinya ingin mengalahkan perampok, maka dirinya harus mengalahkan rajanya terlebih dahulu. Jadi Tianxing harus memikirkan cara untuk menembus dan menghancurkan formasi penyihir itu. Para penyihir itu sepertinya menyadari tindakan Tianxing yang sepertinya sedang terbang mengarah pada penyihir itu. Menyadari adanya ancaman yang mendekati formasinya, Saruman memerintahkan Kris untuk mensummon penjaga Bape.
Mendengar perintah Saruman, Chris segera mensamen penjaga Bape berupa monster berkepala tengkorak kambing dari simbol sihir mereka. Bape Guard yang telah tersamen, ia langsung menghadang pergerakan Tianxing yang mencoba mendekati masuk ke prisma mereka. Sadar di depannya ada halangan yang mengganggu, Tianxing mencoba menghajar Bape Guard tersebut mengandalkan kemampuannya. Tianxing mencoba memecahkan tembok sihir yang berbentuk dari Bape Guard. Di sisi lain, di luar pertarungan, Tianxing dan yang lain, Raja Iblis yang menerima serangan dari Bape dan mengakibatkan dirinya terpental pun sepertinya Raja Iblis baik-baik saja. Sambil memeriksa keadaan peliharaan spiritualnya, Raja Iblis dikejutkan dengan munculnya angin tornado besar. Melihat tornado tersebut, Raja Iblis panik. Bukan hanya Raja Iblis saja, para peserta lain yang menyaksikan tornado tersebut pun ikut panik dan mencoba berlari menghindari angin tornado itu. Sambil menunggangi peliharaannya, orang-orang itu mencoba lari sekencang mungkin. Namun nampaknya usaha mereka sia-sia. Mereka berhasil terseret masuk ke dalam pusaran angin tornado itu. Raja Iblis yang menyaksikan angin tersebut datang dan mengarah ke dirinya, ia pun segera menunggangi peliharaannya dan berlari menjauhi tornado itu. Tianxing yang juga menyadari tiba-tiba datang angin tornado pun berhenti sejenak dari melawan Bape Guard. Tianxing melihat angin tornado itu sedang berjalan dan mulai menyerap orang-orang di sekitar pusaran angin tersebut. Saruman yang menyadari angin itu pun berkata kepada Tianxing. Dirinya mengatakan bahwa Tianxing merupakan kultivator hebat. Tapi Saruman meminta kepada Tianxing untuk menghentikan pertarungan mereka untuk sementara karena telah muncul tornado besar di hadapan mereka. Jika tidak menghentikan pertarungan, maka Saruman meyakini mereka semua akan mati terserap oleh tornado itu. Tianxing yang masih tidak puas dengan hasil pertarungannya pun mengatakan kepada Saruman bahwa Saruman tidak usah beralasan dengan datangnya tornado. Tianxing berencana akan menghajar dan menarik Saruman saat terserap tornado ke bawah untuk bertarung. Dan meskipun Tianxing harus mati, Tianxing akan tetap menghabisi Saruman. Mendengar perkataan Tianxing yang masih ingin melanjutkan pertarungan di tengah datangnya angin tornado, Saruman menjawab, pertemuan bela diri masih belum berakhir. Mereka masih memiliki kesempatan untuk menentukan peringkat mereka. Jadi, sementara Saruman menyarankan untuk menghentikan pertarungan Tianxing melawan Saruman. Namun belum sempat Tianxing mengatakan sesuatu lagi kepada Saruman, tiba-tiba anjing hijau terpeleset dan hampir terserap oleh angin tornado. Untungnya anjing hijau masih sempat menggigit ekor elang sebagai pegangannya agar tidak terserap oleh angin tornado. Tianxing yang menyadari hal itu, dirinya terkejut dan mengkhawatirkan keadaan anjing hijau. Dengan segera Tianxing meraih tubuh anjing hijau dan menyelamatkannya dari situasi buruk. Sambil dimarahi Tianxing karena dirinya telah ceroboh, anjing itu mengatakan bahwa angin tornado itu sangat kencang, jadi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Dengan tekstur halus sehalus besi yang dimiliki bulu burung elang tersebut, anjing hijau jadi kesusahan untuk berpegangan pada bulu elang. Karena dirinya merasa tidak aman, anjing itu menyarankan Tianxing untuk segera pergi menjauh dari angin tersebut. Jika mereka sampai tersedot oleh angin tornado, seketika angin itu bisa mencabik-cabik tubuh mereka sampai tidak akan ada seorang pun yang mengenali tubuh mereka. Dirasa Tianxing sedang lengah karena mengurusi anjingnya, Saruman pun mencoba kabur dari lokasi itu memanfaatkan sihir teleportasinya. Sambil memasuki sihir ruang teleportasi, Saruman mengucapkan selamat tinggal kepada Tianxing dan berharap Tianxing dapat keluar dari bencana tornado itu hidup-hidup. Tianxing yang menyadari Saruman akan kabur, dirinya mencoba menghentikan tindakan Saruman.
Namun sepertinya usaha Tianxing sia-sia. Saruman berhasil melarikan diri memanfaatkan sihir teleportasinya. Karena angin tornado semakin mendekat dan mulai berbahaya, akhirnya Tianxing memutuskan untuk menghindar dan pergi menjauh dari tornado itu. Dengan memerintahkan elangnya, mereka pun meluncur cepat menjauh dari angin tornado. Ternyata dari belakang terlihat Yue sambil menunggangi peliharaannya mencoba mengikuti Tianxing. Sambil terbang, Yue mengatakan kepada Tianxing, jangan berpikir Tianxing dapat lolos dari kejarannya. Dan Yue bersumpah untuk melanjutkan pertarungannya melawan Tianxing setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran angin tornado tersebut. Lalu akhirnya part ke-31 pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya.